Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sering sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan mungkin di dalam aktivitas yang melayani sebagai aktivis atau sebagai pembicara pendeta sekalipun, sering sekali kita pandai, hebat berbicara mengenai kasih. Kalau menguraikan kata-kata kasih dari bahasa aslinya, lalu penjabarannya atau turunannya, banyak sekali orang hebat dalam hal ini. Tetapi kita harus melihat perkataan, uraian, teori yang hebat tentang kasih itu tidak ada power apapun, tidak akan ada dampak apapun, tidak akan membawa pengaruh apapun bagi orang lain. Ketika seseorang pandai berbicara tentang kasih, pandai memaparkan tentang kasih, sesungguhnya dia hanya ingin menunjukkan dirinya yang hebat, dirinya yang pandai, dirinya yang dapat menguraikan atau mengajarkan tentang kasih. Orang yang pandai mengajarkan atau berbicara tentang kasih, belum tentu hidupnya pandai mempraktekkan kasih itu. Bagaimana mungkin kita bisa menjangkau, menjamah, men-touch orang-orang dengan kasih kalau hanya kasih itu sebatas dengan ucapan? Tidak sedikit kita berbicara, ayo kasih, kita mengasihi, berbuat kasih, hidup dalam kasih, karena kasih itu adalah Yesus itu sendiri. Tetapi prakteknya apa? Nol besar, Bapak Ibu Saudara. Kalau prakteknya nol besar, itu tidak ada gunanya. Hanya jadinya adalah kesombongan pribadi. Jadi di sini kita harus sadar, manusia tidak butuh atau tidak terlalu mementingkan teori tentang kasih, tetapi orang banyak membutuhkan praktek tentang kasih. Orang yang pandai membicarakan, membahas, menguraikan tentang kasih, belum tentu atau dia bisa saja tidak pandai mempraktekkan kasih. Tidak semua, tetapi sebagian besar, kebanyakan seperti ini. Jadi di dalam kehidupan ini kita harus belajar bagaimana kita bisa mempraktekkan kasih yang sesungguhnya, bukan dari mulut kita, tetapi dari sikap dan perbuatan kita. Kepada siapa sikap dan perbuatan kita? Kepada sesama. Sesamamu. Ingat itu loh, firman itu jelas. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tetapi berapa banyak orang justru tidak pernah bisa mempraktekkan kasih itu. Mari, coba Bapak Ibu Saudara renungkan. Apakah selama ini benar sudah mempraktekkan kasih itu? Mengasihi sesama? Seperti mengasihi diri sendiri? Bagaimana ketika kita punya teman menghadapi musibah? Adakah empati dari kita yang kita tunjukkan, yang kita berikan secara tulus kepada orang-orang yang ada di lingkungan kita? Coba lihat ketika kita ada misalnya di rumah duka, ada orang yang sedang berduka. Orang yang sedang berduka, dia itu butuh untuk dihibur, butuh untuk dikuatkan. Dengan cara apa? Bukan hanya sebatas amplop pau ya, amplop yang putih itu yang ibaratnya buat uang duka. Bukan sebatas itu boleh dibilang hanya bonusnya saja. Sebenarnya yang diharapkan dari orang-orang yang mengalami masalah, apalagi kedukaan seperti itu, adalah kehadiran orang-orang yang dia kenal. Kehadiran orang-orang atau teman-temannya. Dengan hadirnya teman-temannya itu sudah memberikan kekuatan dan penghiburan. Tetapi apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara menyadari hal ini? Saya sering sekali justru
Bahkan juga saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Walaupun yang mengalami masalah ini adalah teman kita sendiri, yang ada di lingkungan kita. Tetapi justru banyak sekali di antara kita yang tidak peduli, masa bodoh, anggap remeh, padahal ini penting. Ingat loh, padahal ini penting. Di mana kasih kita? Engkau boleh menjadi seorang pembicara yang hebat. Engkau boleh menjadi seorang panutan, tetapi ketika engkau tidak bisa menunjukkan kasih itu, sia-sia Bapak Ibu Saudara. Sia-sia. Karena kasih itu hanya berada di otak kita, hanya ada di udara mengawang-awang, tetapi tidak mendarat di dalam sikap perilaku kita. Beberapa kali ketika saya melihat di dalam peristiwa-peristiwa seperti ini, justru banyak orang yang merasa anggap remeh. Dan yang lebih parahnya lagi ya, yang saya lihat itu adalah kalau yang datang itu mereka melihat siapa yang ada. Contohnya begini, siapa sih yang membawakan firman atau ibadah penghiburan itu? Siapa sih yang memimpin ibadah penghiburan itu? Kalau yang memimpin ibadah penghiburan itu mungkin petinggi di dalam organisasi kita yang paling tinggi, baru deh semua ngumpul seperti semut. Suka tidak suka, kenal tidak kenal, dekat atau tidak dekat, dia pasti datang. Dia datang karena petinggi yang datang. Tetapi kalau bukan petinggi yang datang, justru dia tidak datang. Walaupun dia kenal, walaupun teman sejawat, walaupun itu ada di circle-nya dia. Merasa berbeda. Apakah ini kasih? Ingat, ketika dalam kondisi peristiwa-peristiwa seperti ini, yang kita butuhkan adalah bagaimana penghiburan dari kehadiran teman-teman, rekan-rekan kita sejawat. Itu penting. Nah, berapa banyak yang saya alamin ketika hal seperti ini, hanya berkata, mohon maaf saya tidak bisa hadir karena ada kesibukan bla 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 dari hari demi hari. Padahal ada 3 hari, tetapi tidak ada satupun. Selalu ada aja alasannya. Nah, ini apakah kasih? Di sini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, marilah kita menjadi manusia yang jangan pandai berbicara kasih, tapi kita praktekkan kasih itu. Mempraktekkan kasih itu tidaklah sulit, hanya ada nggak kasih itu tertanam di hati sanubari kita. Kalau kita pandai berbicara kasih, tetapi kasih itu tidak tertanam dan tidak tergores di dalam jiwa kita, sampai kapanpun kita tidak pernah bisa mempraktekkan kasih. Kalau kita tidak pernah bisa mempraktekkan kasih, bagaimana mungkin kita dapat mematikan keinginan daging kita? Karena kita pun tidak dapat mempraktekkan kasih tersebut dalam hidup kita. Ingat loh Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada yang kedukaan, justru itu disitulah titiknya. Justru disitulah kita harus bisa menunjukkan bagaimana kita mendampingi pihak keluarga, bagaimana kita mendampingi orang-orang yang mungkin terhilang atau merasakan kehilangan, berikan penghiburan, kita datang, kita besuk, kita ajak ngobrol, itu penghiburan. Itu memberikan kekuatan yang dasar dan itu tidak pernah dilupakan. Ketika peristiwa-peristiwa seperti itu, saya sering berkata, saya diam tetapi saya merekam. Kenapa? Karena saya mengingat orang-orang yang hadir. Saya mengingat orang-orang yang care. Saya mengingat orang-orang yang peduli. Kenapa harus saya ingat? Karena saya berhutang budi dengan orang-orang yang hadir tersebut. Dan saya pasti akan berusaha untuk membalaskannya. Kenapa? Karena orang-orang ini peduli kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara, janganlah kita menjadi orang yang kasihnya itu hanya sebatas teori yang ada di otak kita, tetapi tidak ada di perbuatan kita. Lebih hebat jemaat yang tidak mengerti tentang kasih, tetapi dia mempraktekkan kasih.
Makanya di saat seperti ini banyak sekali orang-orang yang tidak mengerti teologi ya, yang tidak mengerti tentang Tuhan, tetapi dia mempraktekkan tentang kasih tersebut. Wow, luar biasa. Kalau notabene orang Kristen yang memiliki kasih, buktinya mana? Buktikan, Bapak Ibu Saudara. Saya katakan buktikan. Ya. Jadi jangan banyak omong lah, tetapi buktikan. Kalau tidak bisa membuktikan percuma, nol besar. Nol besar, saya katakan. Dan tidak ada artinya. Berbicara tentang kasih ribuan kali tidak akan membawa dampak. Karena ribuan kali kita berbicara kasih hanya akan dikalahkan dengan orang yang satu kali mempraktekkan dengan kasih dari hati yang tulus, dengan kerelaan, dengan cinta yang tulus. Itu akan menyentuh luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar. Di sini saya mengajak, ayo sadar yuk, kita praktekkan kasih. Jangan pandai bicara kasih tapi nol prakteknya. Tapi kita harus pandai mempraktekkan tentang kasih walaupun kita tidak mengerti dan tidak dapat memperinci apa itu kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini ayolah kita hidup di dalam kasih terhadap semua orang, terhadap siapapun, orang yang mungkin seiman dengan kita dan yang mungkin tidak seiman dengan kita, yang sejalan dengan kita ataupun yang tidak sejalan dengan kita. Tetap kita harus hidup di dalam kasih Tuhan, tetap kita harus tunjukkan kasih Tuhan, tetap kita harus praktekkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum terlambat, mari Bapak Ibu Saudara, ayo kita lakukan terus mengasihi sesama kita, karena itu adalah perintah yang harus kita lakukan. Tuhan memberkati. Salam transformasi.